Kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya. Nggak bisa enggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Nggak bisa kita lepas tangan mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka punya keluarga, punya anak. Nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani gini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian bupati, wali kota, gubernurnya ya disalahin, seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Harus sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir? Kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menq supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu, tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Anggota Panja yang kami hormati, tadi sudah disampaikan paparan dari BKKBN, dari Kemenkes, dari Kemendagri, dan juga dari Kemenpan RBRI. Maka silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan pendalaman terhadap materi yang sudah disampaikan di sesi pertama tadi. Kepada Bapak dan Ibu anggota Panja dipersilahkan, mulai dari Bu Irma, Pak Anas, dua dulu ya. Baik, silakan Bu Irma, dilanjut Pak Anas. Terima kasih pimpinan Komisi 9, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, BKKBN, mitra kerja dari Menpan RB dan Kemendagri, berikut dan Dirjen Nakes tentunya dengan semua dan seluruh jajaran. Nah, sama-sama kita lihat di paparan dari Kementerian Kesehatan ini kan tenaga kesehatan non ASN aja yang tersedia itu sekitar 484 ribuan. Kemudian pengusulan kebutuhan pada fasilitas kesehatan Pemda sebanyak 255 sekian. Formasi akhirnya ada 88370. Artinya ada sekitar 228.803 yang tidak terserap. Terus ini mau dikemanain? Pertanyaannya itu, mau dikemanain? Nah, kemudian juga yang terserap itu kriterianya seperti apa? Kok ada yang bisa diserap dan ada yang nggak bisa serap? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Menpan RB, oleh Menq, oleh Kementerian Dalam Negeri, juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jangan bikin program kalau nggak duduk sama-sama dulu. Kasihan loh. Saya nggak sampai hati tuh, setiap hari saya ditanya ini, saya rapat ini apa namanya, WA saya ini berdering-dering terus nanyain soal ini. Belum teman-teman PLKB itu yang cuma digaji 250.000, 500.000,
Bayangin gitu. Nggak manusiawi. Nah, sekarang saya minta perwakilan yang duduk di sini tolong sampein sama Menpan RB, sampein sama Menteri Dalam Negeri, tolong koordinasi dengan Kemenq, tambahin daunya supaya program ini bisa jalan gitu loh. Kita ngomong banyak, presentasi sebanyak ini dengan data yang sebagus ini nggak ada artinya kalau 3 kementerian ini nggak duduk bersama. Ini kan PHP, seperti PHP. Kasihan nih, sekian banyak orang yang merasa di PHP. Kan program ini katanya harus selesai 2023 meng-ASN-kan. Tidak boleh ada lagi yang namanya outsourcing. Nah, terus yang nggak terserap ini mau digimanain? Yang katanya nggak lulus karena sesuatu dan lain sebagainya itu mau dikemanain? Yang sudah 38 tahun ke atas yang ikut tes terus kemudian nggak lulus, itu mau diapain? Padahal mereka sudah kerja lebih dari 20 tahun. Ada yang 15 tahun, 20 tahun. Itu mau diapain? Jadi mesti duduk bersama dulu 3 kementerian, kemudian tambahin uangnya, daunya ke daerah, baru kemudian Bupati Wali Kota itu bisa melaksanakan program ini. Saya kira itu pimpinan, terima kasih.